Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, kita sebagai umat beriman, khususnya umat beriman Kristiani, kita akan punya kegiatan bersama yang disebut dengan doa umat Kristen sedunia, untuk persatuan umat Kristen sedunia. Dan itu yang akan kita jalankan bersama tanggal 18 Januari sampai dengan tanggal 25 Januari. Nah, kita akan berkesempatan untuk mendalami tema itu, pekan doa sedunia untuk persatuan umat Kristen, bersama dengan Romo Zagro. Semoga dari perbincangan pada hari ini kita bisa mendapatkan sedikit gambaran tentang pekan doa sedunia ini, bagaimana kita harus mencoba untuk menghidupinya, atau kita memikirkan bagaimana ini yang diadakan setiap tahun itu bisa lebih bermakna, bukan hanya sekedar agenda rutin yang menimbulkan kebosanan, tapi bisa kita tiap tahun lebih mendalami dan menghayatinya. Sebagai umat Kristen, baik kita Kristen Katolik maupun non-Katolik, di sini justru kita akan belajar untuk memahami bagaimana kita hidup bersama, berdoa bersama dalam situasi yang sekarang justru semakin diperlukan. Romo Zagro, dengan tema Pekan Doa Sedunia tahun 2021, informasi apa yang penting mungkin untuk kita ketahui, Romo? Baik mengenai temanya maupun juga mengenai informasi yang bisa membuat kita semakin tertarik untuk mendalaminya. Baiklah, Romo Sabas dengan saudara-saudari sekalian, saya akan coba memberi sedikit penjelasan tentang pertama pekan doa sedunia untuk persatuan umat Kristiani atau umat Kristen. Ya, kita biasanya pakai Kristiani karena orang Protestan suka menganggap Kristen hanya untuk mereka, tetapi istilah resmi ialah Kristen. Yang doa itu ada sejarah yang panjang, bisa kita sampai ke tahun 1740. Yang tema tahun ini khususnya apa, Romo? Kalau tema tahun ini khususnya ialah tinggallah di dalam kasihku dan kalian akan menghasilkan banyak buah. Diambil dari Yohanes bab 15 ayat 5 sampai 9. Dan tema itu diciptakan tahun ini oleh suatu biara Protestan dari wanita, biarawati. Ada biara Protestan sekarang, Romo, ya? Yang itu timbul tahun 1930. Belum lama juga ya, Pak. Memang sejarah kebiaraan Kristen mulai ada juga. Iya, waktu itu saya kira perlu kita tahu juga ini. Saya sendiri juga belum pernah mendengar ini. Ya. Itu ada beberapa wanita Protestan di Swiss, di bagian berbahasa Prancis dari Swiss, yang merasa bahwa kalau benar-benar mau hidup dari sabda Allah, itu yang inti dari Protestan, harus juga bermeditasi, harus juga meninggalkan segala-galanya, dan mereka pikirkan mengambil contoh dari hidup biara ala Ortodoks dan ala Katolik. Apakah itu juga merupakan sesuatu yang cukup baru untuk mereka? Memang sangat baru, sehingga mula-mula mereka bingung, tidak punya misalnya doa harian seperti brevier, tidak punya suatu jadwal, dan maka dia ambil dari yang sudah ada, ambil antara lain dari Anglikan yang sudah mempunyai itu, dari Katolik, dan akhirnya juga waktu TZ, yaitu kelompok
berdoa dari ekumene yang diciptakan oleh orang Protestan juga membuat suatu doa harian khusus macam brevier ala teze. Mereka ambil itu dan terus kerjasama dengan teze yang di Prancis, dan mereka juga dibina oleh seorang pastor Katolik, Paul Couturier, seorang pastor dari kota Lyon yang sudah lama berjuang untuk keekumene, untuk persatuan doa bersama dalam tujuan kesatuan. Jadi sebetulnya untuk sekarang bentuknya hanya bukan sekedar doa bersama, Romo ya. Yang kita mau lembaga yang justru juga mengakomodasi semangat itu, bahkan dalam bentuk hidup pembiara. Itu antara lain, dan ini memang dari semua pihak, dari pihak World Kristen yaitu WWC, yang kelompok semua denominasi Kristen yang mendukung itu, dari pihak Paus Leo ke-13 yang berkata itu bagus, dari pihak juga pertemuan Paus Paulus ke-6 dengan Patriark Atenagora I yang dijadikan di Yerusalem, di mana mereka berdoa bersama. Dan akhirnya pada tahun 1968 jadilah Pekan Doa Sedunia untuk persatuan umat Kristiani atau umat Kristen, dan sejak itu setiap tahun ada disiapkan oleh kelompok yang berbeda. Ada sedikit mungkin yang perlu kita tahu titik awalnya, Romo ya. Awalnya tadi Romo menyebutkan angka yang sangat kuno kalau mau dilihat dari usianya. Iya. Mulai dengan tahun 1740. Ya, waktu itu ada kelompok Kristiani dari Skotlandia bersama dengan orang dari Amerika Utara yang pikirkan alangkah baik berdoa bersama untuk semua denominasi, bukan untuk saling melawan, tetapi justru mencari jalan untuk bersatu lagi. Boleh dikatakan itu merupakan titik awal. Titik awal yang kelompok kekristenan ya, untuk melihat perlunya persatuan kembali. Iya, karena dulu memang ya saling membenci, saling melawan. Dalam hal itu kita bisa juga pikirkan bahwa Santo Vincentius selalu menolak pastor-pastor Lazaris dari kongregasinya untuk berdebat dengan orang yang Protestan. Dia berkata tidak ada guna. Terimalah mereka dengan ramah tamah. Ini jalannya untuk buat mereka makin dekat. Maka ya, tentu Vincentius tidak pernah memikirkan doa bersama, tetapi toh sudah mengubah, karena pada waktu itu justru ini perang agama di Eropa dan semua kebencian, semua benci-benci, tetapi justru Vincentius sudah lihat ini bukan jalannya. Tetapi kalau mau dilihat dari segi inisiatifnya, dulu boleh dikatakan itu berasal dari kelompok biarawan atau awam atau bagaimana? Ya, itu inisiatifnya dari orang Kristen, orang Protestan. Itu ya. Dan tetapi sudah disetujui oleh Paus Leo 13 pada tahun 1894. Berarti sudah sekian ratus tahun kemudian. Memang ada beberapa yang coba juga dari pihak Protestan, tetapi akhirnya Paus juga itu yang inisiatif yang
bagus juga itu uskup-uskup Anglikan waktu berkumpul bersama tahun 1867 mereka berkata, marilah kita mulai dengan doa untuk semua orang Kristen. Maka Anglikan yang sangat dekat dengan Katolik sebenarnya, dan Katolik juga merasa bahwa inisiatif dari kawan-kawan Protestan bisa didukung, dan tentunya hal itu sudah menjadi kenyataan dengan Paul Couturier yang saya sebut tadi, yang saya sempat bertemu dan dengar penjelasannya waktu saya di seminari untuk menjadi pastor lah. Waktu itu dia datang untuk bicara dengan kepada kita, dan sangat membangkitkan semangat itu ekumene. Itu terjadi tahun 1958 untuk saya. Dan kalau mau dilihat dari penentuan secara definitif, pekan doa sedunia itu ditentukan tahun berapa? 1968 waktu itu yang World Council of Churches, yaitu kelompok semua gereja-gereja, dan bertemu di mana aja? bersama dengan Vatikan memutuskan bersama buat itu. Bertemu di mana saya tidak tahu, tetapi itu sesuatu, dan ini memang juga hasil dari Konsili Vatikan kedua yang membuka soal ekumene secara sangat terluas untuk gereja Katolik kita. Yang itu, maka doa itu sesudah itu setiap tahun ada dan disiapkan oleh kelompok-kelompok berbeda. Selalu ramai. Selalu dipersiapkan oleh kelompok-kelompok Kristiani yang berbeda. Dominasi. Ya, yang dari negara-negara yang berbeda. Negaranya berbeda pula. Ya, di negara berbeda. Tahun yang lalu itu dari Amerika Selatan, tahun ini di Swiss dengan biarawati Protestan itu dari Grand Champ, yang di dalamnya ada dari semua kelompok dan semua negara. Ada juga orang Indonesia di dalam biara itu. Kita memang tidak tahu, tetapi ada. Dan kelompok itu menyebar sedikit di seluruh dunia, seperti Teze. Nah, ada satu momen yang mungkin bisa Romo sebutkan terkait dengan sejarah dari Pekan Doa Sedunia, di mana orang Indonesia mulai terlibat di situ. Mereka sesudah Perang Dunia Kedua mulailah sungguh-sungguh didirikan biara itu, dan sebagai tanda mau untuk persatuan diterima orang dari semua negara, antara lain orang Belanda dengan orang Jerman yang dulu musuh-musuh yang sangat parah. Dan waktu itu masuklah orang Indonesia juga, wanita-wanita Indonesia yang saya tidak tahu jumlahnya, tetapi ada, dan dari Amerika Latin, dari Amerika Serikat, dan dari berbagai tempat. Apakah ada informasi itu yang dari Indonesia, wanita-wanita Indonesia tadi Kristen atau Katolik? Memang mereka Kristen. Oh, Kristen. Yang sampai sekarang ada sekarang wanita-wanita Katolik juga yang masuk dan tetap Katolik, seperti di Teze. Tetap ada yang Katolik, ada yang Protestan, dan
justru inilah tema tahun ini. Wanita-wanita Swiss itu yang merasa perlu lebih siap menerima sabda Allah untuk bisa melayani sesama. Mereka pikirkan bahwa pertama, tinggal di dalam Yesus. Maka ini tema yang dipilih untuk tahun ini. Tinggallah di dalam aku dan kamu baru akan bisa menghasilkan banyak buah. Romo Cakro, mungkin ada satu yang bisa Romo kaitkan berdasarkan situasi kondisi yang ada sekarang, mungkin terkait dengan hal-hal yang perlu kita masukkan dalam konteks Indonesia. Pekan Doa Sedunia ini untuk bisa lebih, katakanlah, mendarat untuk konteks lokal. Memang konteks lokal kita beruntung di Indonesia dengan menerima banyak kebudayaan, banyak agama, yaitu yang titik ya, itu yang cocok untuk tema tahun ini dan tema doa sedunia. Saya kira lebih siap daripada orang di barat yang anti Islam atau anti orang pengungsi atau yang begitu menutup diri atau apalagi di Amerika Serikat, atau boleh dikatakan belum familiar dengan percampuran agama-agama atau budaya, Romo ya. Sedangkan kita di Indonesia ini dari semula ya sudah terbiasa atau familiar dengan itu dan menganggap bahwa itu yang ciri khas bangsa Indonesia. Dan dalam hal ini kita juga orang Lazaris dari itu terkait dengan apa ya, dengan yang khas, dengan semangat yang sekarang coba dihayati, dihidupi oleh kelompok Lazaris Indonesia, Romo ya. Ya, kita justru tahu bahwa untuk ke tahun 2014 sampai 2023 ada perencanaan khusus untuk kongregasi Lazaris di Indonesia dan untuk semua orang Vincentian, yaitu dialog dengan orang miskin. Dan kita tahu bahwa justru di situ kita Katolik harus pikirkan bahwa terlalu sering umat Katolik adalah orang kaya dan yang miskin orang Islam. Kita juga ini periode pertama, periode kedua justru mempunyai hati yang terbuka untuk mendengar, yaitu lepas dari semua rencana pribadi dan lain-lain sampai menjadi kreatif. Dan mulai tahun ini menghidupi hidup Yesus, yaitu tinggal di dalam Yesus. Yang tema tahun ini, tahun Pekan Doa Sedunia, Romo ya. Ya. Dan memang dalam tahun 2021 untuk keluarga Vincentian ialah kata dari Santo Vincentius, berilah kepada saya seorang berdoa dan dia akan mampu buat apa saja. Ini yang pikiran dari orang-orang dari Swiss, yang wanita-wanita yang buat suatu biara, mampu mendengar bebas dan justru bisa berdialog dengan orang lain. Nah, sepertinya, Romo ya, kalau mau dirangkai ya, seperti bisa dikaitkan satu sama lain tema tahun 2021 ini, baik dari segi tema Pekan Doa Sedunia maupun juga dari tema yang dipilih oleh CM Indonesia dalam rangka 5 tahun, dan juga tahun pertamanya sepertinya juga tepat temanya, tinggal dalam Yesus. Ya. Tema pertama untuk tahun ini, tema untuk tahun ini ialah mengenakan Roh Kristus. Mengenakan Roh Kristus. Dan
itu memang sesudah itu menyerahkan diri kepada penyelenggaraan ilahi, dan tahun ketiga menjadi misionaris sejati. Sama gerakan seperti tema untuk pekan tahun ini. Dan kebetulan hari Minggu, satu hari sebelum mulai pekan itu, hari Minggu yang tanggal 17, Injilnya ialah dua murid pertama yang bertemu dengan Yesus. Dan apa pertanyaan mereka? Bukan apa itu moral, apa itu ini, tetapi di mana engkau tinggal? Tinggal bersama Yesus, itulah pokoknya. Dan saya kira tema hari Minggu itu, tema doa pekan sedunia, tema untuk keluarga Vincentian sangat satu. Tinggallah bersama aku dan kamu akan bisa menghasilkan banyak buah. Oke Romo, terima kasih banyak. Semoga saudara sekalian yang kasih, apa yang sudah bisa kita dapatkan dari perbincangan ini bisa kita lebih menghayati lagi. Ya, kita bisa pekan doa sedunia. Kita tutup dengan doa. Ya. Doa yang dibuat oleh, kita akan bersama-sama berdoa saudara sekalian, dipandu oleh Romo Cakro. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, menjelang akhir hidupnya, Yesus telah berdoa bagi para murid-Nya. Semoga mereka semua bersatu seperti Engkau ya Bapa ada dalam aku dan aku dalam Dikau, supaya mereka juga bersatu dalam kita, agar dunia ini percaya bahwa Engkau telah mengutus aku. Maka kami mohon ya Bapa, semoga semua orang Kristen bersatu padu dan giat mengusahakan persatuan. Semoga seluruh pemimpin umat-Mu semakin menyadari perlunya persatuan. Musnahkanlah sandungan akibat perpecahan umat Kristen. Semoga persatuan umat Kristen merupakan sumber perdamaian dan tanda kasih Kristus bagi seluruh umat manusia. Bapa, Tuhan Yesus Kristus telah bersabda kepada para rasul, "Damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Janganlah kau pandang dosa-dosa kami, melainkan kepercayaan umat-Mu, dan berilah damai serta persatuan kepada kami sesuai dengan kehendak-Mu. Pandanglah kawanan domba Yesus, semoga semua yang telah dikuduskan oleh satu pembaptisan dipererat pula oleh persatuan iman dan ikatan kasih. Buatlah kami semua menjadi satu kawanan dengan Yesus sendiri sebagai satu-satunya gembala yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persatuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Baik saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, semoga apa yang bisa kita lakukan untuk satu pekan ke depan dalam doa pekan persatuan umat Kristen sedunia semakin menambah penghayatan iman kita, dan juga sekaligus bisa semakin mendorong kita untuk mewujudkan dalam realita kita hidup sehari-hari. Semangat untuk bersatu menghayati iman Kristiani sebagaimana yang Tuhan Yesus kehendaki.